ada di belakang kamera ada kameramen kita nih, yaitu Eta. Halo. Oke, jadi di sini kita bakal ngobrolin tentang sampah. Ini dia contohnya. Bercanda ya guys. Oke, kita langsung ke videonya ya. Check it out. Sampah. Pasti kalian udah gak asing kan dengan kata sampah. Tapi apa sih arti dari kata sampah itu sendiri? Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai proses produksi. Sampah sendiri dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada organik, seperti contoh buah-buahan busuk, daun, dan sisa makanan. Yang kedua ada anorganik, seperti contoh plastik, kaca, dan styrofoam. Yang ketiga ada bahan beracun dan berbahaya atau yang sering dikenal dengan B3, seperti contoh baterai dan kabel. Kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia menghasilkan sebanyak 175.000 ton sampah per harinya. Rata-rata satu orang penduduk menyumbang sebanyak 0,7 kilo per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sebanyak 64 juta ton. Sangat fantastis bukan angkanya? Sampah-sampah itu nantinya akan berakhir di TPA atau tempat pembuangan akhir yang nantinya akan menjadi gunungan sampah yang tinggi. Namun hanya 9% saja sampah yang dapat terdaur ulang. Nah, kalian tahu nggak sih gimana caranya meminimalisir jumlah produksi sampah di Indonesia? Ada yang tahu belum nih? Yap, benar banget, dengan pengolahan sampah. Apa sih pengolahan sampah itu? Pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Secara umum, ada 3 cara nih untuk pengolahan sampah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada reduce. Reduce artinya mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Seperti contoh, membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja. Nah, yang kedua ada reuse. Reuse artinya menggunakan kembali. Seperti contoh, menggunakan kembali kaleng biskuit hingga wafer untuk wadah di rumah. Yang ketiga ada recycle. Recycle artinya mendaur ulang. Nah, yang poin terakhir ini bisa jadi nilai ekonomis nih buat kalian. Masalah sampah jelas sudah tidak asing bagi semua orang. Kita tahu bahwa sampah ini dampaknya bagi manusia dan lingkungan sangat besar. Sudah kita sadari bahwa pencemaran lingkungan akibat perindustrian maupun rumah tangga sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan perindustrian dan teknologi, diharapkan kualitas kehidupan dapat lebih ditingkatkan. Namun, seringkali peningkatan teknologi juga menyebabkan dan menghasilkan sampah yang tidak sedikit. Ada dampak positif dan negatif dari sampah bagi lingkungan kita. Dampak positifnya yaitu sampah organik dapat kita buat menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat kita daur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Sementara itu, dampak negatif sampah adalah dapat mencemari lingkungan jika kita membuangnya secara sembarangan. Pembuangan sampah dan limbah yang sembarangan hingga pengolahan sampah yang tidak tepat menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, mulai dari pencemaran air, tanah, dan udara. Selain merusak lingkungan kita, pencemaran akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita karena menyebabkan timbulnya penyakit yang berbahaya. Menurut data Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia menghasilkan 19,45% juta ton timbunan sampah selama sekitar tahun 2022. Kalau diperkirakan sih besarnya segunung nggak sih? Nah, juga sampah terbesar yang dihasilkan di Indonesia itu ada di sampah rumah tangga sekitar 39%, dan selanjutnya 27% dihasilkan dari sampah perniagaan dan 16% dihasilkan dari sampah pasar. Ada pula timbunan sampah yang berasal dari kawasan industri atau komersial berkisar 7%. Nah, sedangkan fasilitas produk berkisar dari 5%. Sedangkan dari perkantoran berkisar 4% dan sumber-sumber lainnya berkisar 3,33%.
Nah, sampah dibedakan dari beberapa jenis. Mayoritas penduduk Indonesia mungkin berpendapat kebanyakan sampah yang ada di Indonesia itu berjenis sampah plastik. Padahal itu salah besar. Sampah plastik berkisar di persentase 18,55%. Sedangkan ada yang jenis lebih tinggi dari sampah plastik, yaitu sampah dari sisa-sisa makanan berkisar 41,55%. Selisih yang cukup jauh, bukan? Selain sampah plastik dan sisa-sisa makanan, ada pula sampah dari jenis lainnya, seperti kayu atau ranting berkisar 13%, kertas berkisar 11%, logam berkisar 2,9%, kaca berkisar 2%, dan sumber-sumber lainnya berkisar 6,8%. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK memprediksi ada penambahan timbulan sampah yang ada di Indonesia berkisar 22 juta kilogram dari pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2023. Bayangkan, sepanjang tahun 2022, Indonesia sudah menghasilkan berkisar 19,45% juta ton sampah. Dan ditambah lagi, di akhir tahun 2022, 22 juta kilogram sampah. Bayangkan sudah sebanyak apa. Maka dari itu, kurangi dalam penggunaan sampah ya teman-teman. Masalah sampah kian semakin merajalela. Kita sebagai warga masyarakat seharusnya mempunyai kesadaran untuk mengurangi sampah di lingkungan kita. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mendaur ulang dan menggunakan kembali barang-barang yang ramah lingkungan. Adapun mendaur ulang sendiri merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk masa saat ini. Dengan keahlian tersebut, kita dapat mengurangi dan mengelola sampah dengan baik, bahkan menjadi barang yang bisa digunakan kembali.